kami dari kelompok 4 yang akan menjelaskan tentang bahasa pada anak berkebutuhan khusus. Halo, perkenalkan nama saya Siska Octavia dengan NIM 23811000021. Selanjutnya ada Halo, nama saya Faiza Widianing Tias dengan NIM 238110024. Halo, saya Sabrina Minasofa dengan NIM 238110011. Halo, nama saya Zakiatus Soleha dengan NIM 23811000018. Halo, nama saya Alessandra dengan NIM 238110014. Salah satu mata rantai pertumbuhan anak adalah perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa sendiri sering digunakan sebagai alat untuk mengukur tingkat intelijensi anak. Maksud dari intelijensi anak di sini yaitu suatu tingkat kecerdasan seseorang atau individu untuk memecahkan suatu masalah dengan menggunakan pengetahuan mereka yang sudah ada atau pengetahuan-pengetahuan mereka yang sebelumnya. Jadi, siswa yang memiliki kebutuhan khusus didefinisikan sebagai individu yang memerlukan kebutuhan khusus juga dan layanan yang relevan untuk memaksimalkan potensi kemanusiaan mereka. Karena mereka ini siswa yang berbeda dengan siswa lain atau siswa seperti biasanya. Di sini ada jenis-jenis keterlambatan bahasa pada anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, retardasi mental merupakan suatu kondisi di mana perkembangan mental seseorang tidak sesuai dengan usia normal karena mengalami keterlambatan dalam berbagai aspek, termasuk kemampuan bahasa, sehingga diperlukan intervensi khusus, seperti terapi bermain melalui metode pattern play yang sangat penting untuk stimulasi berkelanjutan dalam membantu perkembangan bahasa mereka. Tunarungu merupakan salah satu penyakit pada anak berkebutuhan khusus, yang mana tunarungu ini adalah ketidakmampuan mendengar sebagian atau seluruhnya yang dialami seseorang yang tidak dapat menggunakan alat pendengarannya dalam kehidupan sehari-hari. Tunarungu ini dibagi dalam beberapa kelompok. Yang pertama, gangguan pendengaran sangat ringan, yaitu 27-40 desibel. Yang kedua, gangguan pendengaran ringan 41-55 desibel. Ketiga, gangguan pendengaran sedang 71-90 desibel. Yang terakhir yaitu gangguan pendengaran ekstrem atau tuli di atas 91 desibel. Karakteristik anak tunarungu ini ada dalam segi fisik, segi sosial emosional, segi bahasa, dan segi intelektual. Jenis keterlambatan bahasa pada anak berkebutuhan khusus selanjutnya yaitu orang dengan gangguan autisme. Autisme adalah gangguan perkembangan yang mempengaruhi perkembangan individu dalam berinteraksi dan berkomunikasi. Gejala autisme dapat muncul pada usia dini dan berbeda-beda antara satu orang ke orang lain. Terdapat 3 tingkat gangguan spektrum autisme, yaitu pada tingkat pertama atau autisme ringan. Individu yang mengalaminya mungkin memiliki masalah dengan hubungan sosial, yaitu cenderung mengalami kesulitan dalam memahami dan merespons norma-norma sosial, sehingga mereka biasanya terlihat canggung dalam situasi tersebut, dan juga seringkali melakukan perilaku restriktif atau perilaku yang berulang. Pada tingkat kedua atau moderate, individu di level ini butuh dukungan lebih banyak. Kesulitannya dalam kehidupan sosial terlihat lebih jelas, misalnya dalam masalah berkomunikasi, sehingga butuh bantuan untuk mengendalikan perilakunya yang problematis atau seringkali menimbulkan permasalahan. Pada tingkat 3 atau severe, gejala autisme di level ini sudah sangat mengganggu kemampuan individu untuk hidup dan berfungsi secara mandiri, sehingga orang dengan gangguan autisme di level ini sering tidak berkomunikasi secara verbal, sulit menerima perubahan, punya perilaku restriktif atau repetitif, atau perilaku yang berulang, dan sensitif terhadap rangsangan sensorik, sehingga dalam hal ini dibutuhkannya penanganan dari seorang profesional. Individu dengan gangguan autisme biasanya memerlukan kombinasi perawatan yang melibatkan obat-obatan dan berbagai terapi. Jenis terapi yang umum digunakan yaitu seperti terapi perilaku terapan atau ABA.
Kemudian ada terapi bicara dan bahasa, terapi okupasi, terapi bermain. Disfasia merupakan suatu gangguan perkembangan bahasa yang umum ditemukan pada anak-anak dengan ciri gejala berupa kesulitan dalam memahami dan menggunakan bahasa, baik dalam bentuk ekspresi verbal maupun pemahaman lisan, yang disebabkan karena faktor neurologis, genetik, atau lingkungan. Disfasia terbagi menjadi dua jenis utama, di antaranya yang pertama, disfasia ekspresif. Anak mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran dan perasaan melalui kata-kata, meskipun pemahaman mereka terhadap bahasa mungkin lebih baik. Yang kedua, disfasia reseptif. Anak mengalami kesulitan dalam memahami bahasa yang didengar atau dibaca, sehingga kemampuan mereka untuk mengikuti instruksi atau percakapan menjadi terganggu. Jadi kesimpulannya, anak berkebutuhan khusus sering mengalami perkembangan bahasa yang terlambat. Setiap jenis kebutuhan khusus seperti retardasi mental, tunarungu, autisme, dan disfasia memiliki tantangan unik terkait kemampuan bahasa. Pentingnya untuk intervensi dini, penggunaan terapi yang tepat, dan bantuan dari sekolah maupun keluarga. Anak-anak yang berkebutuhan khusus dapat dibantu untuk meningkatkan kemampuan bahasa mereka dengan pendekatan yang komprehensif. Cukup sekian penjelasan dari kelompok 4 mengenai bahasa pada anak berkebutuhan khusus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.